Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Big Shalom yang kekasih dimanapun berada, dan juga teman-teman, rekan-rekan yang berada dimanapun. Pagi ini kita bertemu lagi melalui live Facebook. Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap bersukacita. Ingatlah bahwa sukacita itu adalah obat. Dan tetap bersemangat di dalam mengikut kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa supaya keadaan semakin baik dan COVID-19 cepat berlalu, karena Tuhan yang menolong kita. Dan di dalam kesempatan ini, saudara sekalian, ketika kita berada di rumah kita masing-masing, mungkin kita merasakan boring, mungkin kita merasakan sedih, karena merasakan beban yang semakin berat, oleh karena dampak daripada COVID-19 yang menyangkut pekerjaan kita. Nggak ada seorang pun yang tahu apa yang menjadi beban kita, karena kita tidak mengungkapkan kepada mereka. Kita hanya terungkap hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kubuat ketika saya tidak tahu apa yang harus kita buat? Dan Dia berfirman, mari datanglah kepadaku, karena aku selalu memperdulikan engkau. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian ini, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa
bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mari kita menyembah Tuhan, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau menghampiri Engkau. Kami mau merendahkan diri kami kepadamu. Engkau yang menjadi pengharapan kami. Engkau yang menjadi pengharapan kami. Haleluya. 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 Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak untuk menerima kemuliaan. Engkau yang layak untuk menerima pujian kami. Engkau yang layak menerima hormat kami. Haleluya. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu. Haleluya. Kami merendahkan diri kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Saat datang di altarnya, saat datang di altarnya. Kami menyerahkan Tuhan pada kesempatan ini di dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan yang akan menuntun kami, pimpinlah kami di jalan yang benar. Tuntunlah kami, pimpinlah kami di jalan Tuhan, jalan kebenaran itu, supaya kami boleh berjalan di jalan yang benar, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal untuk selamanya. Kami menserahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati firman ini. Engkau yang akan senantiasa Tuhan menguatkan kami, menghibur kami pada saat-saat yang sulit yang dihadapi, karena kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun juga. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan firman-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39, tetapi juga di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Nah, kita menghadapi saat-saat yang sulit saat ini, saudara sekalian, di mana di dalam menghadapi hal itu kita tidak tahu harus berbuat apa. Ketika saat terjepit, tidak melihat adanya jalan keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sedih, khawatir. Yang harus kita lakukan adalah kuatkan iman percaya kita. Justru menghadapi kesulitan, kuatkan iman percaya kita. Semakin sulit keadaan kita hadapi, semakin kita menguatkan iman percaya kita. Jangan sampai kita menjadi lemah.
kita harus mencontoh kehidupan Daud. Kalau kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 yang merupakan ayat emas yang kita renungkan bersama-sama. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan kalimat ini. Tetapi Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, latar belakang daripada ayat ini dikatakan saat itu Daud kembali pulang ke kota Siklak. Saat itu dia maju berperang bersama Raja Filistin untuk memerangi Israel. Dan apa yang terjadi? Raja-raja Filistin tidak mempercayai Daud. Karena bagaimanapun juga Daud adalah merupakan bangsa Israel. Lalu menyuruh Daud pulang ke Siklak, ke negeri Filistin di mana ia tinggal. Ketika sampai di Siklak, tampak kota itu terbakar habis. Karena diserbu orang-orang Amalek. Perempuan-perempuan, orang-orang tua, dan muda yang tinggal di Siklak ditawan. Tidak dibunuh, tapi ditawan. Bahkan istri dan anak laki-laki dan perempuan pasukan Daud yang berada jauh karena menyertai raja-raja Filistin untuk berperang melawan Israel dibawa sebagai tawanan. Termasuk 2 istri Daud, yaitu Ahinoam dan Abigail. Daud dan rakyat menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Mungkin saya bayangkan sampai air matanya habis keluar. Rakyat menjadi marah dan hendak melempari Daud dengan batu. Dan dalam keadaan terjepit, karena dijepit oleh kesusahan yang besar, Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Ini yang perlu kita contoh di dalam menghadapi segala perkara, mengkuatkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan tentu tidak akan mengecewakan kita yang percaya kepada Dia. Dan hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, kuatkan iman percaya kita dan hiduplah di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Berjalanlah seperti Henokh berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan menjadi bimbang. Jangan menjadi ragu. Dan menjadi tawar hati di dalam iman percaya kita. Nah, kalau saya hubungkan mengkuatkan iman percaya dengan Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39, maka apa yang harus kita percayai dengan sekuat tenaga kita? Maka dikatakan di dalam bagian ini demikian. Saya akan membacakan ayat yang ke-31. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang lebih dahsyat daripada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya kata jika itu masih berupa mengandai-andai. Bukan merupakan satu kepastian. Bukan merupakan kenyataan, tapi masih merupakan satu impian. Jika Allah di pihak kita. Kita percaya jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Karena Allah kita itu dahsyat. Kita percaya bahwa Allah kita itu lebih dahsyat daripada segala penyakit yang ada di dalam dunia. Allah kita lebih dahsyat daripada semua masalah yang kita hadapi. Sesuai dengan lagu yang bagi umat Kristiani mendatangkan kekuatan setiap kali kita menyanyikan. Namun ada juga orang-orang yang tidak menyukai lagu ini. Yaitu lagu Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Kita ingin satu kepastian, bukan mengandai-andai. Seperti kata di dalam nyanyian daripada seorang penyanyi, andai kata aku kaya. Masih andai kata. Belum merupakan kenyataan, belum merupakan kepastian. Andai kata. Yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan tentu adalah suatu kepastian, suatu kenyataan yang kita bisa mengalami. Jadi bukan andai kata, bukan jika Tuhan Allah di pihak kita, tidak. Tapi satu kepastian, Allah di pihak kita. Dan bagaimana Allah bisa berpihak kepada kita? Menjadi satu kenyataan. Maka Mazmur 73 ayat 28, kalau kita buka bersama-sama, buka Mazmur 73 ayat 28, maka dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ini yang dikatakan pemazmur, aku suka dekat dengan Allah, aku suka berjalan bersama Dia, aku suka hidup bersama-sama dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Dan tidak ada tempat perlindungan yang lebih kuat kecuali kita dapatkan hanya pada Allah. Dia tempat perlindungan kita, benteng keselamatan kita, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi kalau saya simpulkan, apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti berpihak kepada kita. Tuhan akan melindungi kita, sehingga kita dapat menyaksikan kuasa daripada Tuhan kepada yang lain. Jadi kesimpulan ini yang kita ambil, saudara sekalian. Hidup dekatlah dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Dia setiap hari. Baik di dalam doa maupun di dalam membaca firman Allah. Supaya Allah selalu berpihak kepada kita. Dan apabila Allah itu berpihak kepada kita, kita dapat mengatakan siapa yang bisa menjadi lawan kita. Apakah itu penyakit yang pada saat ini merajalela, yang belum dikatakan belum ada obatnya? Kita percaya Tuhan kita lebih besar
dari penyakit yang pada saat ini mewabah. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Ketika kita berada di dalam kesukaran sekalipun, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Karena keberpihakan Tuhan kepada orang yang hidup dekat dengan Dia. Yang kedua, saudara sekalian, kuatkan iman percayamu untuk percaya kepada Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita yang besar dan yang kecil. Tuhan mengetahui apa yang manusia butuhkan, yang terbesar. Apa yang saudara butuhkan yang terbesar? Saudara ingin kesembuhan? Saudara ingin kekayaan? Saudara ingin rumah besar atau mansion? Saudara ingin mobil mewah? Atau yang saya kenal pada saat ini mobil yang mewah itu bermerek Bugatti. Mobil keluaran Italia. Tetapi Tuhan tahu yang terbesar bagi kita bukan itu. Tapi yang terbesar adalah keselamatan. Nah, kalau kita melihat bersama-sama, saudara sekalian, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya tentang kedatangannya yang kedua kali. Tuhan nggak lalai. Kalau pada saat ini kita melihat tanda-tanda zaman, maka Tuhan itu tidak akan lalai, Dia akan segera datang kembali. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan lalai janjinya. Karena apa yang keluar daripada mulut Tuhan, Tuhan sanggup untuk menggenapinya, karena Dia memiliki kuasa. Dan hanya satu yang Dia tidak sanggup melakukan, yaitu mengenai kegagalan. Tuhan tidak sanggup melakukan kegagalan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat dan mendapat keselamatan. Ini hati daripada Tuhan. Hati yang penuh kasih kepada kita. Dan kasih ini dinyatakan di dalam ayat yang ke-32, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Karena kasih, Dia tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya kepada kita. Oleh karena Dia mengasihi kepada kita, supaya kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, supaya boleh menjadi korban yang menanggung dosa daripada umat manusia. Supaya melalui kematiannya, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini semua dasarnya hanya karena kasih. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Tujuan Tuhan supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan pengampunan melalui nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, di mata Allah yang menjadi kebutuhan yang paling besar, bukan berkat, bukan kesembuhan badani, bukan menjadi kaya, bukan mobil mewah, rumah yang besar, tetapi yang menjadi keinginan daripada Tuhan, supaya kita tidak binasa. Lalu kemudian di dalam ayat 32 dikatakan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau yang besar Tuhan berikan, apalagi yang kurang ukurannya daripada ukuran besar tadi, pasti Tuhan itu akan memberikan kepada kita. Dan saudara sekalian,
Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang percaya. Di dalam perjalanan iman, atau yang disebut the journey of faith, di dalam mengiring kepada Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita selain keselamatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Tinggal kita sebutkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam doa-doa kita. Dan ingatlah bahwa kita harus menguatkan iman percaya kita untuk percaya bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Tidak ada hal yang terlalu sulit, terlalu sukar bagi Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, kita harus menguatkan iman percaya kita untuk percaya kepada Yesus yang menjadi pembela kita. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Allah membenarkan kita. Hanya Dia yang membenarkan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita kembali ke atas, di dalam Roma 8 ayat 30, dikatakan, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Siapa yang dipanggilnya? Yang ditentukan dari semula. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Orang-orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Allah, maka Allah membenarkan mereka. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga akan dimuliakan. Satu kali setelah kehidupan ini berakhir, di dalam kerajaannya yang kekal. Allah yang akan membenarkan dan mengampuni segala kesalahan kita. Allah tidak melihat dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Allah membenarkan kita? Oleh karena kita percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sudah menderita, mati, di dalam menanggung dosa-dosa kita, dan pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kalau kita melihat berikutnya di dalam ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kita harus menguatkan iman kita bahwa Kristus menjadi pembela kita. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan tidak hanya berpangku tangan, tetapi Dia menjadi pembela kita. Kata pembela di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki dua pengertian, saudara sekalian. Yaitu orang yang merawat, mengurus, dan menjaga kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah menjaga, merawat, mengurus, menjaga kita. Melalui Roh-Nya yang kudus. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus melalui Roh Kudus menjadi pembela di dalam kehidupan ini? Kita percaya bahwa Yesus mengurus dan menjagai kita, merawat kita. Dan yang kedua, kata pembela bisa berarti membela. Yesus melakukan pembelaan di hadapan Allah Bapa, supaya tidak ada tuduhan yang bisa menggagalkan kita masuk surga.
Membela supaya doa permohonan kita dikabulkan. Sesuai dengan terjemahan di dalam bahasa Inggris, pembela disebut he makes intercession. Dia memperantarai kita. Dia selalu menjadi perantara. Tetapi juga intercession memiliki pengertian berdoa bagi kepentingan kita. Jadi apa yang dilakukan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa untuk kepentingan kita. Supaya Allah Bapa itu menolong kita. Melindungi, memelihara, memberkati. Dan menjawab doa-doa yang kita naikkan ketika kita berdoa. Maka Yesus mengkuatkan doa kita. Supaya doa yang kita naikkan, maka Allah Bapa itu akan mengabulkan, menjawabnya. Yang keempat, saudara sekalian, kita harus mengkuatkan iman percaya kita. Mempercayai bahwa Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Sesuai dengan ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, kita melihat saudara sekalian, mampukah kita sebagai orang-orang yang percaya? Kita mengatakan, siapa yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Walaupun kita diperhadapkan dengan macam-macam kesusahan, kesulitan, dengan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Banyak orang pada saat ini tidak menyukai kita. Ini fakta. Karena kita adalah pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita diejek, kita dihina, kita dilecehkan, oleh karena kita percaya kepada pengajaran-pengajaran Kristus Yesus. Kita ditindas, dan kita dibedakan oleh karena nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Masih bisakah kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Karena ini adalah ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam mengikut Yesus, di dalam memikul salib, bisakah kita tiba sampai garis finish? Yaitu sampai Tuhan memanggil kita dan memuliakannya di dalam kerajaan-Nya. Dan hal yang berikutnya, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan di dalam ayat ini dapat disimpulkan hanya Tuhan yang bisa menjadikan kita pemenang. Kita dapat mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan karena mengandalkan kekuatan kita, kebisaan kita. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi kita mengandalkan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang turut serta bekerja, mengkuatkan hingga kita tidak goyah di dalam keyakinan iman kita. Buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Ayat ini sangat terkenal, saudara sekalian. Dikatakan di dalam ayat ini, segala perkara dapat kutanggung
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang mampu menjadikan kita pemenang? Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuatkan iman percaya kita, yang menjadi kunci daripada mujizat di dalam kehidupan di dalam dunia ini, dan yang menjadi keselamatan kita pada saat Tuhan memanggil kita pulang. Amin. Nah, pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita akan bersama-sama kembali lagi, kita akan pandang Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang kita kenal, Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada suatu pujian, saudara sekalian. Dan pujian ini biarlah mengkuatkan kita. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan. Nama Yesus, nama yang sangat berbeda dengan nama-nama yang lain. Nyanyian ini pernah kita nyanyikan, atau saya nyanyikan pada waktu ibadah di gereja. Dikatakan, Yesus, Yesus, Yesus. There's just something about that name. Ada sesuatu yang berbeda dengan nama ini, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan dengan menyembah kepada Tuhan. Yesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance. Namanya harum after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all
pass away, but there's something about that name. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Jesus, oh Jesus, oh yes, Jesus, there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Hallelujah, 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 Kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Nama-Mu, nama yang indah. Nama-Mu, nama yang harum. Nama-Mu berbeda dengan nama yang lain. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami tinggikan, kami mau merendahkan diri kami. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau, kami mengucapkan syukur, Tuhan. Marilah berada di sisi kami. Berpihaklah kepada kami.
supaya ini menjadi kepastian dan kenyataan. Haleluya, haleluya. Kami mau mempercayai kekuasaan Allah. Kami mau mempercayai bahwa Engkau melengkapi semua kebutuhan setiap hari kami, baik yang besar maupun yang kecil. Kami mau mempercayai bahwa Engkau pembela kami. Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu di dalam Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang menyertai kami. Haleluya. Hakikatnya Engkau ada bersama-sama kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami mau mempercayai bahwa Engkau akan memberikan kemenangan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan, oleh karena Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu hidup dalam kemenangan. Kami dapat mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Allah, kasih Yesus, kasih Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saat ini seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, supaya mereka boleh mengkuatkan iman percaya mereka. Kami tahu satu perkara, apabila kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka kami boleh memiliki iman yang kuat, yang tidak dapat digoyahkan apapun juga oleh segala kejadian-kejadian yang kami hadapi di dalam dunia. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Engkau yang akan menolong pada saat ini, supaya penyakit yang mewabah, Engkau sendiri akan menolong supaya ada jalan keluar. Engkau memberikan Tuhan akan jalan keluar kepada para ahli-ahli medis, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar. Demikian juga kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong akan kami sekalian, segala penghasilan, semua pekerjaan kami, usaha kami yang mengalami dampak. Tapi kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan kami lebih dahsyat daripada segala masalah yang kami hadapi. Engkau jauh lebih besar. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, dan Engkau sertai seluruh jemaat-Mu, dan berikan sukacita senantiasa, semangat di dalam mengiring kepada Engkau, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Sekali lagi kami mohonkan anugerah berkat. Kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Pada saat ini juga, kalau ada yang masih pada saat ini menghadapi kebimbangan oleh karena kehilangan pekerjaan, kami percaya bahwa pada saat ini pekerjaan yang kami tidak miliki hanya bersifat temporer, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pada saat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan usaha anak-anak-Mu sekalian diberkati Bapa, karena Engkaulah yang pada saat ini menjadi pembela kami sekalian. Engkau yang merawati, mengurus, menjaga kami, melindungi kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan Engkau yang selalu memohon kepada Allah Bapa untuk doa-doa yang kami naikkan di dalam nama-Mu, supaya dikabulkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akhir daripada ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Semuanya mengatakan yang diberkati, amin.